Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Hari ini, Bu Muna akan menemani belajar kalian tentang fungsi logaritma. Sekarang, ayo kita ingat kembali materi kita sebelumnya. Pertama, kita ingat kembali materi tentang fungsi. Masih ingatkah kalian apa itu fungsi? Fungsi adalah pemetaan setiap anggota himpunan kepada himpunan lain. Contohnya gambar di samping. Diberikan himpunan tak kosong A ke himpunan tak kosong B. Maka, fungsi dari A ke B adalah relasi yang memasangkan setiap anggota himpunan A tepat satu ke anggota himpunan B. Himpunan A dinamakan daerah asal atau domain, dan himpunan B disebut daerah kawan atau kodomain. Fungsi F memetakan A ke B dapat dinotasikan dengan jika fungsi X dipetakan terhadap AX ditambah B dengan X anggota domain F, maka rumus fungsi F adalah Fx sama dengan AX ditambah B. Sekarang kita ingat kembali materi tentang fungsi eksponensial. Jika diketahui X anggota himpunan bilangan real, fungsi eksponensial merupakan fungsi yang memetakan setiap X ke Fx sama dengan A pangkat X dengan A lebih dari 0 dan A tidak sama dengan 1. Bentuk umum fungsi eksponensial adalah Y sama dengan Fx sama dengan K dikali A pangkat X. Dengan X disebut dengan daerah asal atau domain, A disebut dengan bilangan pokok atau basis dengan syarat A lebih dari 0, A tidak boleh sama dengan 1, dan K disebut dengan konstanta. Bagaimana? Sudah ingatkah kalian tentang materi fungsi dan fungsi eksponensial? Materi kita hari ini sangat berguna untuk materi kita selanjutnya, yaitu grafik fungsi logaritma. Jadi, simak baik-baik ya. Tujuan pembelajaran kita hari ini ada dua. Yang pertama, menemukan konsep fungsi logaritma. Yang kedua, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan fungsi logaritma. Penilaian yang Ibu terapkan hari ini ada 3. Yang pertama, penilaian sikap. Yang kedua, penilaian pengetahuan. Yang ketiga, penilaian keterampilan. Minggu lalu, kita telah belajar mengenai logaritma. Logaritma merupakan inverse dari eksponen. Jika Fx sama dengan A pangkat X, dengan A lebih dari 0 dan A tidak boleh sama dengan 1, maka fungsi logaritma atau fungsi inverse dari Fx dapat dinyatakan dengan F inverse X sama dengan logaritma X bilangan pokok A, atau Y sama dengan Fx sama dengan logaritma X bilangan pokok A. Sekarang kita mempunyai bentuk umum dari fungsi logaritma. Bentuk umum fungsi logaritma adalah Y sama dengan F inverse X sama dengan Fx sama dengan logaritma X bilangan pokok A, dengan X sebagai daerah asal atau domain, dengan A sebagai bilangan pokok atau basis, dan Y sebagai daerah hasil atau rank. Sekarang kita akan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan fungsi X sama dengan logaritma X bilangan pokok 2. Jika diketahui X sama dengan 1/4, berapakah nilai Fx? Sekarang kita selesaikan permasalahan tersebut. Jika diketahui Fx sama dengan logaritma X bilangan pokok 2, kemudian kita diketahui X sama dengan 1/4. Kemudian kita masukkan nilai X sama dengan 1/4 ke dalam Fx. X kita ubah menjadi 1/4. Bilangan pokok 2. Kemudian 1/4 kita ubah menjadi 2 pangkat min 2. Bilangan pokok 2. Kemudian kita ubah dengan sifat logaritma, min 2 menjadi perkalian di depan. Menjadi min 2 dikali
logaritma 2 bilangan pokok 2. Logaritma 2 bilangan pokok 2 hasilnya adalah 1. Jadi, nilai dari F1/4 adalah negatif 2. Sekarang kita akan menyelesaikan soal berikut. Jika diketahui Fx sama dengan negatif 3 dan Fx sama dengan logaritma x bilangan pokok sepertiga, berapakah nilai x yang memenuhi Fx sama dengan logaritma x bilangan pokok sepertiga? Nah, sekarang kita selesaikan permasalahan tersebut. Pertama, kita tulis terlebih dahulu fungsi dari x, yaitu logaritma x bilangan pokok 1/3. Kemudian, kita masukkan fungsi x sama dengan negatif 3. Sama dengan logaritma x bilangan pokok 1/3. Setelah ini, kita akan mencari nilai x. Bagaimana caranya? Yaitu dengan menggunakan inverse dari logaritma, yaitu eksponen. Kita ubah menjadi x sama dengan 1/3 pangkat negatif 3. Kemudian, kita ubah 1/3 menjadi 3 pangkat negatif 1. Kemudian, kita kalikan dengan bilangan pokok. Kemudian, kita kalikan dengan negatif 3. Pangkat negatif 3. Negatif 1 dikalikan negatif 3 sama dengan 3. Jadi, x sama dengan 3 pangkat 3. X sama dengan 27. Jadi, nilai x yang memenuhi fungsi x adalah 27. Selanjutnya, kita akan menyelesaikan soal fungsi logaritma terkait dengan domain fungsi. Jika diketahui fungsi x sama dengan logaritma x kuadrat dikurangi 3x dikurangi 10 dengan bilangan pokok 5, berapakah domain fungsi x yang memenuhi? Sekarang kita akan menyelesaikan soal tersebut. Pertama, kita ingat terlebih dahulu tentang logaritma. Jika kita memiliki logaritma b bilangan pokok a sama dengan c, kita mempunyai syarat-syarat seperti syarat a atau syarat dari a sebagai bilangan pokok, syarat b sebagai numerus, dan syarat c. Di sini c tidak memiliki syarat. Kita mempunyai syarat a harus lebih dari 0 dan a tidak sama dengan 1. Kemudian b harus lebih dari 0. Nah, kita akan menggunakan numerus b lebih dari 0 untuk menyelesaikan permasalahan logaritma tersebut. Kemudian kita ubah menjadi x kuadrat dikurangi 3x dikurangi 10 lebih dari 0. Kita ubah lagi menjadi x negatif 5 dan x ditambah 2 lebih dari 0. Kita sama dengankan menjadi x sama dengan 5 atau x sama dengan negatif 2. Kemudian kita buat garis bilangan. Misalkan di sini ada negatif 2 dan di sini ada 5. Nah, di sini kita punya nilai 0. Kemudian kita masukkan nilai 0 ke dalam pertidaksamaan
X kuadrat dikurangi 3X dikurangi 10 lebih dari 0. Menjadi 0 kuadrat dikurangi 3 kali 0 dikurangi 10 lebih dari 0. Menghasilkan negatif 10 lebih dari 0. Nah, di sini karena kita masukkan angka 0, jadi di sini kita punya angka negatif. Di sini positif dan di sini positif. Nah, yang kita butuhkan adalah lebih dari 0. Jadi, yang akan kita arsir adalah yang positif. Jadi, domain fungsi dari fx adalah buka kurung kurawal x, di mana x kurang dari negatif 2 atau x lebih dari 5 dengan x anggota bilangan real. Sekarang kalian telah menyelesaikan materi kita hari ini, yaitu fungsi logaritma. Kalian telah belajar mengenai fungsi, fungsi eksponen, dan fungsi logaritma tentunya. Sekarang kalian akan diminta untuk melengkapi LKPD untuk materi kita selanjutnya, yaitu grafik fungsi logaritma. Thanks for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.